Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Nelhaya. Saya adalah perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Analisis Desain Sistem, kelas C yang diampu oleh Bapak Toto Dewayanto. Jadi, pertama-tama perkenalkan saya untuk menjelaskan apa itu use case diagram. Jadi, use case diagram sendiri merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang nantinya akan kita buat. Lalu use case diagram sendiri juga bisa digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan bisa juga mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem itu sendiri. Lalu use case diagram mempunyai 3 komponen. Yang pertama ada komponen sistem. Komponen sistem sendiri menyatakan batasan sistem dalam relasi dengan aktor-aktor yang menggunakannya di luar sistem dan fitur-fitur yang harus disediakan di dalam sistem. Lalu yang kedua ada komponen aktor, di mana aktor adalah segala hal di luar sistem yang akan menggunakan sistem tersebut untuk melakukan sesuatu. Jadi aktor sendiri bisa berupa manusia, sistem, atau device yang memiliki peranan dalam keberhasilan dalam operasi dari sistem itu sendiri. Lalu yang ketiga ada use case. Use case adalah gambaran fungsional dari sebuah sistem. Dengan demikian, antara konsumen dan juga pengguna pada sistem tersebut akan mengerti atau paham mengenai fungsi sistem yang telah kita bangun. Lalu, telah tampak di layar use case diagram dari sistem informasi penjualan ayam berbasis website, di mana ada 3 komponen aktor. Yang pertama ada pembeli, yang kedua ada admin, dan yang ketiga ada bagian keuangan yang masing-masing memiliki peranan yang tentunya berbeda-beda. Di mana yang pertama pembeli dapat melakukan pendaftaran si penjualan daging dengan melakukan sign up di sistem. Lalu setelahnya pembeli dapat login ke dalam sistem. Lalu admin juga dapat mengawasi aksi dari pembeli ketika melakukan login ke dalam sistem. Lalu setelah pembeli melakukan login ke dalam sistem, mereka dapat melihat katalog produk dan melakukan input produk yang diminati pembeli ke dalam shopping cart. Lalu setelah pembeli melakukan input ke dalam shopping cart, pembeli dapat melakukan check out barang tersebut. Lalu setelah melakukan check out, pembeli dapat melakukan konfirmasi pembayaran ke dalam sistem dengan mengupload bukti pembayaran yang telah mereka lakukan. Lalu yang kedua ada aktor admin. Admin sendiri dapat melakukan update informasi produk seperti jumlah produk saat ini, lalu melakukan penambahan dan pengurangan stok produk, dan penambahan produk-produk baru. Lalu admin juga dapat melakukan pendataan dari pesanan yang masuk. Lalu admin dapat menunggu pembayaran dari pembeli, admin juga dapat menunggu konfirmasi pembayaran dari pembeli, lalu admin dapat melakukan membuat laporan transaksi pembeli. Lalu aktor yang ketiga ada bagian keuangan, di mana bagian keuangan dapat melakukan validasi dari transfer yang telah dilakukan oleh pembeli, di mana mereka melakukan upload bukti transfer tersebut dengan cara mengupload bukti transfer ke dalam sistem. Lalu yang terakhir, bagian keuangan melakukan pencetakan invoice untuk pembeli. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.